Kami dari kelompok 5, mata kuliah rekayasa perangkat lunak paralel B. Sini kami akan melakukan presentasi untuk menjelaskan UML sebagai penilaian EAS. Sebelumnya, perkenalkan saya Iqbal Febrian Santoso dengan NPM 2448101013. Perkenalkan, nama saya Naufa Evania Salina Putri dengan NPM 3 digit terakhir 082. Perkenalkan, nama saya Dinda Betantia dengan NPM 3 digit terakhir 099. Perkenalkan, nama saya Alfian Dudista Perditya dengan 3 digit NPM terakhir 132. Kenalkan, nama saya Muhammad Tagaleka Ramadhani dengan 3 digit NPM 137. Perkenalkan, saya Kania Natafa Levi Nenggolan dengan 3 digit NPM terakhir 188. Kan nama saya Tegas Torus dengan 3 digit NPM terakhir 341. Kita akan langsung mulai presentasinya. Sebelumnya, ini adalah use case yang akan digunakan di dalam sistem kita. Yang pertama ada use case login, monitoring armada, kelola kendaraan, kelola pengemudi, kelola trip, lihat laporan BBM, generate laporan, lihat bukti pengiriman, upload foto muatan, update status perjalanan, dan input data BBM. Untuk diagram ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, untuk yang pertama yaitu ada use case diagram. Use case diagram sistem monitoring armada truk logistik ini menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem dalam proses pengelolaan dan lawan armada truk logistik. Sistem ini dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengelola data, pengemudi, kendaraan, pengiriman, serta memantau perjalanan armada secara real time. Terdapat tiga utama interaksi dengan sistem, yaitu admin, driver, dispatcher. Sebelum itu juga menggunakan fitur yang tersedia. Seluruh pengguna diwajibkan melakukan login untuk memverifikasi identitas dan mendapatkan hak akses sesuai perannya masing-masing. Di sini driver ini bertugas untuk memasukkan data dalam proses operasional selama perjalanan. Setelah melakukan login, driver dapat menyebut data BBM, mengupdate status perjalanan, dan juga mengunggah foto muatan sebagai bukti kondisi barang atau proses pengiriman. Lalu seharusnya tadi yang pertama ada admin. Admin itu memiliki peran paling besar dalam sistem. Admin di sini dapat melakukan login, melihat bukti pengiriman, membuat generate laporan, melihat laporan BBM, mengelola data pengemudi, bisa tambah, edit, atau hapus pengemudi, lalu mengelola data kendaraan, ada juga tambah, edit, dan juga hapus kendaraan, mengelola monitoring armada, serta mengelola trip perjalanan. Admin juga dapat melihat estimasi waktu kedatangan ETA untuk memantau perjalanan armada secara real time. Lalu, dispatcher ini berfungsi sebagai pengawas operasional perjalanan armada. Dispatcher di sini melakukan login, menerima notifikasi, memantau posisi kendaraan melalui fitur monitoring armada, serta melihat informasi ETA untuk memastikan pengiriman berjalan sesuai jadwal. Lalu dilihat juga pada diagram ada hubungan antara include dan juga extend. Relasi include di sini menunjukkan bahwa suatu proses harus menjalankan proses lain terlebih dahulu. Misalnya, hampir semua aktivitas mengharuskan pengguna melakukan login. Sedangkan relasi extend itu menunjukkan fitur tambahan atau pengembangan dari suatu proses utama seperti fitur kelola pengemudi, kelola kendaraan, kelola trip yang diperluas menjadi fungsi tambah, edit, dan hapus data. Dengan adanya hubungan tersebut, sistem ini dapat mengelola armada logistik secara terintegrasi, mulai dari pengelolaan data, pemantauan perjalanan, hingga pembuatan laporan. Bisa di next. Terus yang pertama di sini ada activity diagram login. Diagram aktivitas ini menggambarkan alur proses login pengguna ke dalam sistem. Pengguna yang dapat mengakses sistem terdiri dari admin, dispatcher, dan driver tadi. Ada tiga. Setelah berhasil melakukan login, sistem akan mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai dengan peran atau role masing-masing.
Alur prosesnya gitu bisa kita dari mulai pada mulai proses ini dimulai dengan ketika pengguna ingin mengakses sistem. Kemudian yang kedua ada memilih menu login. Di sini pengguna, admin, dispenser atau driver ini memilih fitur login pada aplikasi. Yang ketiga ada menampilkan form login. Di sini sistem menampilkan halaman atau form login yang berisi kolom username dan password. Memasukkan username dan password. Di sini user atau pengguna memasukkan kredensial berupa username dan password yang telah terdaftar. Lalu ada validasi login. Sistem melakukan pengecekan terhadap data login yang dimasukkan pengguna tersebut. Kemudian ada keputusan validasi. Jika data tidak valid, sistem menolak login dan mengembalikan pengguna ke form login untuk memasukkan ulang username dan password. Jika data valid, sistem tersebut akan menerima login dan melanjutkan ke tahap berikutnya. Terus selanjutnya ada mengarahkan ke dashboard, yaitu sistem mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai dengan role yang dimiliki, yaitu ada admin, dispatcher, ataupun driver. Lalu yang terakhir ada selesai. Ini adalah proses login berhasil dan pengguna dapat menggunakan fitur yang tersedia pada dashboard masing-masing. Lalu yang kedua ada activity diagram monitoring armada. Monitoring armada merupakan proses yang dilakukan oleh admin atau dispatcher untuk memantau posisi kendaraan secara real time. Proses di ini dimulai ketika pengguna membuka menu monitoring armada pada sistem. Selanjutnya, sistem mengambil data GPS dari seluruh kendaraan yang terhubung dan menampilkan lokasi armada pada peta digital. Dari daftar kendaraan yang tersedia, pengguna dapat memilih salah satu kendaraan untuk melihat informasinya yang lebih rinci lagi. Setelah kendaraan dipilih, sistem menampilkan detail kendaraan beserta status perjalanannya. Selain itu, sistem juga menampilkan lokasi kendaraan secara real time dan menghitung estimasi waktu tiba atau ETA. Berdasarkan posisi kendaraan saat ini dan tujuan yang ditetapkan, dengan adanya fitur ini, admin dan dispatcher dapat melakukan pengawasan operasional armada secara lebih efektif, memantau pergerakan kendaraan, serta memastikan proses distribusi berjalan sesuai rencana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada activity diagram 3, kelola kendaraan. Nah, kelola kendaraan merupakan proses yang dilakukan oleh admin untuk mengelola data kendaraan yang terdaftar dalam sistem. Proses dimulai saat admin membuka menu kelola kendaraan, kemudian sistem menampilkan daftar kendaraan yang tersedia, kemudian setelah daftar kendaraan ditampilkan, admin dapat memilih tindakan yang ingin dilakukan, yaitu menambah, mengubah, atau edit, dan menghapus data kendaraan. Jika admin memilih opsi tambah, sistem akan menyediakan form untuk memasukkan data kendaraan baru dan menyimpannya ke dalam database. Jika memilih opsi edit, sistem akan menampilkan data kendaraan yang dipilih untuk diperbarui sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan jika memilih opsi hapus data, sistem akan menghapus data kendaraan yang dipilih dari sistem. Setelah proses penambahan, perubahan, atau penghapusan data tadi berhasil dilakukan, proses pengelolaan kendaraan selesai dan data kendaraan akan diperbarui sesuai tindakan yang dilakukan oleh admin. Nah, selanjutnya ada activity diagram 4, kelola pengemudi. Kelola pengemudi menggambarkan alur pengelolaan data pengemudi yang dilakukan oleh admin melalui sistem. Proses dimulai ketika admin membuka menu kelola pengemudi. Kemudian, sistem akan menampilkan daftar pengemudi yang tersedia. Lalu, setelah daftar sistem ditampilkan, admin dapat memilih salah satu tindakan yang ingin dilakukan, yaitu menambah, mengedit, atau menghapus data pengemudi. Jika admin memilih opsi tambah, sistem akan menyediakan form untuk memasukkan data pengemudi baru dan mengubah dan menyimpannya ke dalam database. Jika memilih edit, admin dapat mengubah data pengemudi yang sudah ada. Kemudian sistem akan memperbarui data tersebut. Sementara itu, jika memilih hapus, sistem akan menghapus data pengemudi yang dipilih dari database. Setelah salah satu proses tersebut selesai dilakukan, alur akan berakhir pada tahap selesai. Nah, diagram ini menunjukkan bagaimana admin dan sistem berinteraksi dalam melakukan pengelolaan data pengemudi secara efektif dan terstruktur. Selanjutnya ada activity diagram 5, yaitu kelola trip.
Nah, kelola trip sendiri menggambarkan proses pengelolaan data perjalanan atau trip yang dilakukan oleh dispatcher atau admin melalui sistem. Proses diawali saat pengguna membuka menu kelola trip, kemudian sistem menampilkan daftar trip yang tersedia. Setelah daftar trip ditampilkan, pengguna memilih menu yang diinginkan untuk melakukan pengelolaan data. Pada tahap ini terdapat beberapa pilihan, yaitu tindakan untuk menambah trip, mengedit trip, menghapus trip, atau melakukan monitoring armada. Nah, jika pengguna memilih tambah trip, sistem akan menyediakan form untuk memasukkan data perjalanan baru dan menyimpannya ke dalam database. Apabila memilih edit trip, pengguna dapat mengubah informasi perjalanan yang sudah ada. Kemudian sistem akan memperbarui data tersebut. Jika memilih hapus trip, sistem akan menghapus data perjalanan yang dipilih dari database. Setelah itu, pengguna juga dapat memilih opsi monitoring yang akan mengarahkan ke fitur monitoring armada untuk memantau kondisi dan aktivitas armada yang sedang beroperasi. Setelah salah satu proses tersebut selesai dilakukan, baik penambahan, pengubahan, penghapusan data, atau monitoring armada, alur proses berakhir pada tahap sesi selesai. Diagram ini menunjukkan interaksi antara pengguna dan sistem dalam mengelola data perjalanan secara terstruktur dan terintegrasi dengan fitur pemantauan armada. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Selanjutnya adalah activity diagram yang 6. Nah, yang di sini adalah lihat laporan BBM. Laporan BBM menggambarkan proses pembuatan laporan penggunaan bahan bakar minyak atau BBM dan biaya operasional oleh admin melalui sistem. Proses dimulai ketika admin membuka menu laporan BBM, kemudian sistem menampilkan filter laporan yang dapat digunakan untuk menentukan data yang ingin ditampilkan. Setelah itu, admin memilih periode laporan sesuai kebutuhan, misalnya harian, mingguan, atau bulanan. Berdasarkan periode yang dipilih, sistem akan mengambil data yang relevan dari database. Data tersebut kemudian diproses oleh sistem untuk menghitung penggunaan BBM, serta biaya operasional yang terkait selama periode yang dipilih. Setelah proses perhitungan selesai, sistem menampilkan hasil laporan berupa informasi penggunaan BBM dan biaya operasional dalam bentuk tabel dan grafik sehingga lebih mudah dipahami dan dianalisis oleh pengguna. Setelah laporan berhasil ditampilkan, proses berakhir pada tahap selesai. Diagram ini menunjukkan bagaimana sistem membantu admin dalam menghasilkan laporan BBM secara otomatis, akurat, dan informatif untuk mendukung proses pemantauan serta pengambilan keputusan operasional. Next. Selanjutnya, activity diagram 7, generate laporan. Proses pembuatan dan pengunduhan laporan yang dilakukan oleh admin melalui sistem. Proses dimulai ketika admin membuka menu generate laporan, kemudian sistem menampilkan berbagai jenis laporan yang tersedia. Setelah itu, admin memilih jenis laporan yang diinginkan, serta menentukan periode laporan yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan data. Berdasarkan pilihan tersebut, sistem akan mengambil data yang relevan dari database. Data yang diperoleh kemudian diproses dan diolah untuk menghasilkan laporan sesuai dengan jenis dan periode yang telah ditentukan. Setelah proses pengolahan selesai, sistem akan membuat file laporan dalam format yang telah ditetapkan dan mengirimkan atau menyediakan file tersebut untuk diunduh oleh pengguna. Dengan demikian, admin dapat memperoleh laporan yang dibutuhkan secara cepat dan terstruktur. Setelah file laporan berhasil dibuat dan dikirimkan kepada pengguna, proses berakhir pada tahap selesai. Diagram ini menunjukkan alur otomatis pembuatan laporan yang membantu meningkatkan efisiensi dalam penyajian dan distribusi informasi. Next. Kemudian activity diagram 8, lihat bukti pengiriman. Bukti pengiriman menggambarkan proses yang dilakukan admin untuk melihat dan memperoleh informasi bukti pengiriman suatu perjalanan atau trip. Proses dimulai ketika admin membuka menu bukti pengiriman, kemudian sistem menampilkan daftar informasi perjalanan yang tersedia. Setelah daftar ditampilkan, admin memilih informasi trip yang ingin dilihat bukti pengirimannya. Berdasarkan pilihan tersebut, sistem akan mengambil data yang relevan dari database, termasuk informasi terkait proses pengiriman dan pengambilan barang. Setelah data berhasil diperoleh, sistem menampilkan foto bukti pengiriman yang disertai dengan informasi pendukung, seperti waktu dan lokasi pengambilan. Informasi ini berfungsi sebagai bukti bahwa proses pengiriman telah dilakukan sesuai dengan data yang tercatat dalam sistem. Setelah bukti
bukti pengiriman dan informasi terkait berhasil ditampilkan, proses berakhir pada tahap selesai. Diagram ini menunjukkan bagaimana sistem membantu admin dalam melakukan verifikasi dan pemantauan status pengiriman melalui penyajian bukti pengiriman yang lengkap dan akurat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, cut dulu, tidak pindah. Belum pindah. Eh, semoga cukup ya ikiku. Oh iya. Ya wes, lanjut ya. Iki kok Baik, selanjutnya kita Baik, selanjutnya ada activity diagram 9 yaitu upload foto muatan. Upload foto muatan menggambarkan proses yang dilakukan oleh driver untuk mengunggah foto muatan sebagai dokumentasi perjalanan atau pengiriman. Proses dimulai ketika driver membuka menu upload foto muatan, kemudian sistem menampilkan fitur kamera dan unggah file yang dapat digunakan untuk mengambil foto secara langsung atau memilih foto yang sudah tersimpan pada perangkat. Setelah itu, driver mengambil foto menggunakan kamera atau memilih foto dari galeri perangkat. Sistem kemudian menampilkan pratinja foto agar driver dapat memastikan bahwa foto yang dipilih sudah sesuai dan jelas. Jika foto sudah benar, driver menekan tombol upload untuk mengirimkan foto ke sistem. Selanjutnya, sistem mengunggah foto tersebut ke server dan secara otomatis menyimpan metadata foto, seperti waktu pengambilan dan lokasi GPS yang terkait dengan foto tersebut. Informasi tambahan ini berfungsi sebagai bukti pendukung untuk memastikan keakuratan data dokumentasi muatan. Setelah foto dan metadata berhasil disimpan, proses berakhir pada tahap selesai. Diagram ini menunjukkan bagaimana sistem mendukung proses dokumentasi muatan secara digital sehingga data yang tersimpan menjadi lebih lengkap, akurat, dan mudah untuk diverifikasi. Next. Nah, kemudian activity diagram ke-10 yaitu update status perjalanan. Proses yang dilakukan oleh driver untuk mengunggah dokumentasi foto selama perjalanan yang sedang berlangsung. Nah, proses ini dimulai ketika driver membuka detail trip aktif, kemudian sistem menampilkan fitur kamera dan unggah file yang dapat digunakan untuk mengambil foto secara langsung atau memilih foto yang sudah tersimpan pada perangkat. Fitur ini memudahkan driver dalam mendokumentasikan kondisi perjalanan, lokasi, atau aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan trip. Setelah foto diambil atau dipilih, sistem menampilkan pratinjau foto sehingga driver dapat memeriksa kembali kesesuaian dan kualitas foto sebelum dikirim. Jika foto sudah sesuai, driver menekan tombol upload untuk mengunggah foto ke sistem. Selanjutnya, sistem akan mengunggah foto ke server dan secara otomatis menyimpan metadata yang terkait dengan foto tersebut, seperti waktu pengambilan data dan koordinat lokasi GPS. Data ini digunakan sebagai bukti pendukung untuk memantau aktivitas perjalanan dan memastikan bahwa dokumentasi yang dikirim sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Setelah proses unggah dan penyimpanan data berhasil dilakukan, alur berakhir pada tahap selesai. Diagram ini menunjukkan bagaimana sistem mendukung proses pelaporan dan pemantauan perjalanan secara real-time melalui dokumentasi foto yang lengkap dan terverifikasi. Next. Oke, selanjutnya ada activity diagram yang ke-11 yaitu input data BBM. Nah, flowchart ini menjelaskan alur proses penginputan data BBM kendaraan yang dilakukan oleh driver ke dalam sistem. Proses dimulai ketika driver membuka menu input data BBM, kemudian sistem akan menampilkan form pengisian data BBM. Selanjutnya, driver memasukkan informasi jumlah liter BBM dan jenis BBM yang digunakan. Data tersebut kemudian diterima oleh sistem untuk diproses. Setelah itu, driver memasukkan nominal biaya pembelian BBM dan menyimpan data. Sistem kemudian akan menerima serta melakukan validasi terhadap data yang telah dimasukkan untuk memastikan informasi sudah sesuai. Jika data valid, sistem akan memperbarui laporan konsumsi BBM kendaraan secara otomatis berdasarkan data terbaru. Setelah seluruh proses selesai, maka alur input data BBM berakhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, saya lanjutkan activity diagram yang ke-12, terima notifikasi, yang dimana proses notifikasi dimulai ketika terjadi suatu event atau kejadian dalam sistem yang memerlukan perhatian pengguna. Sistem kemudian mendeteksi event tersebut dan melakukan evaluasi untuk menentukan apakah kejadian tersebut perlu dikirim sebagai notifikasi kepada pengguna terkait jika event memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Sistem akan melanjutkan proses dengan membuat pesan notifikasi yang berisi informasi
mengenai kejadian tersebut. Setelah pesan notifikasi berhasil dibuat, sistem mengirim notifikasi kepada pengguna yang menjadi tujuan. Notifikasi yang dikirim bertujuan untuk memberikan informasi secara cepat agar pengguna dapat mengetahui adanya aktivitas atau perubahan yang terjadi dalam sistem. Setelah notifikasi diterima, pengguna membuka notifikasi tersebut untuk melihat informasi yang diberikan. Ketika pengguna membuka notifikasi, setiap menampilkan detail notifikasi secara lengkap sehingga pengguna dapat memahami informasi yang disampaikan. Detail tersebut dapat berupa deskripsi kejadian, waktu terjadinya event, serta informasi lain yang berkaitan dengan notifikasi tersebut. Setelah pengguna membaca dan memahami isi notifikasi, pengguna menandai notifikasi tersebut sebagai sudah dibaca. Selanjutnya, sistem menerima tindakan tersebut dan memperbarui status notifikasi pada basis data dari status unread menjadi read. Pembaruan status ini bertujuan untuk mencatat bahwa notifikasi telah dibuka atau dibaca oleh pengguna. Setelah status notifikasi berhasil diperbarui, proses notifikasi dinyatakan selesai. Dengan demikian, seluruh alur mulai dari terjadinya event hingga notifikasi dibaca dan statusnya diperbarui telah berjalan dengan baik dan tercatat dalam sistem. Kemudian ada sequence diagram. Yang pertama itu login. Diagram sequence ini menggambarkan proses login pengguna ke dalam sistem. Proses dimulai ketika user memasukkan username dan password pada halaman login page. Setelah data login dikirim melalui proses submit login, permintaan tersebut diteruskan ke out controller untuk dilakukan pengecekan. Selanjutnya, out controller melakukan verifikasi data pengguna dengan mengakses database melalui verify user. Database kemudian mengembalikan data pengguna user data sebagai hasil pemeriksaan. Pada kondisi login valid, sistem akan mengirimkan respon login sukses ke login page yang pengguna akan diarahkan menuju halaman dashboard. Sedangkan pada kondisi login gagal, sistem akan mengirimkan respon login file dan login page akan menampilkan pesan error kepada pengguna. Dengan demikian, diagram ini menunjukkan interaksi antara pengguna, halaman login, controller, dan database dalam proses autentikasi pengguna. Kemudian sequence diagram kedua ada monitoring armada, yang dimana diagram sequence ini menggambarkan proses monitoring armada kendaraan oleh admin melalui sistem. Proses dimulai ketika admin membuka menu monitoring armada pada halaman dashboard. Setelah itu dashboard mengirimkan pemerintahan get file lokasi kepada monitoring controller untuk mengambil informasi lokasi kendaraan. Monitoring controller kemudian meminta data lokasi terbaru ke GPS melalui proses request location. Lalu GPS mengirimkan data berupa koordinat, latitude, dan longitude. Selanjutnya, monitoring controller mengambil data kendaraan dari database melalui proses get file data untuk mendapatkan informasi kendaraan yang sedang dipantau. Oke, selanjutnya sequence diagram yang ketiga untuk mengelola kendaraan. Di sini sequence diagramnya menggambarkan proses pengelolaan data kendaraan oleh admin atau dispatcher. Ketika pengguna memilih menu kendaraan, sistem menampilkan data kendaraan yang tersedia. Pengguna dapat melakukan penambahan, perubahan, maupun penghapusan data kendaraan. Setiap tindakan yang dilakukan akan dikirim ke sistem dan diteruskan ke database untuk diproses. Database kemudian menyimpan perubahan data dan mengirim status keberhasilan pada sistem. Setelah itu, sistem menampilkan informasi bahwa proses pengelolaan kendaraan berhasil dilakukan dan memperbarui daftar kendaraan yang tersedia. Next. Lalu sequence diagram yang keempat untuk mengelola pengemudi. Di sini menjelaskan alur pengelolaan data driver dalam sistem. Admin membuka menu pengemudi dan memilih tindakan yang diinginkan seperti menambah, mengubah, atau menghapus data pengemudi. Sistem menerima permintaan tersebut dan mengirimkannya ke database untuk diproses. Setelah
Setelah database berhasil menyimpan perubahan data, sistem menerima konfirmasi dan menampilkan hasil perubahan kepada pengguna. Dengan proses ini, data pengemudi dapat selalu diperbarui sesuai kondisi aktual perusahaan. Next. Lalu yang kelima, sequence diagram kelola trip. Menggambarkan proses pengelolaan perjalanan kendaraan. Dispatcher atau admin membuat perjalanan baru dengan memasukkan informasi kendaraan, pengemudi, asal perjalanan, tujuan, dan jadwal keberangkatan. Kita menerima data tersebut dan menyimpannya ke database. Setelah data berhasil disimpan, sistem menampilkan informasi perjalanan yang telah dibuat. Selain menampilkan perjalanan, pengguna juga dapat melakukan perubahan atau penghapusan data perjalanan melalui mekanisme yang sama. Data perjalanan yang tersimpan selanjutnya digunakan sebagai dasar monitoring armada. Next. Selanjutnya, sequence diagram untuk melihat laporan BBM. Digunakan menggambarkan proses pengambilan data penggunaan bahan bakar oleh admin atau dispatcher. Penggunaan memilih menu laporan BBM dan mengirimkan permintaan data kepada sistem. Sistem kemudian mengambil data dari database dan mengolahnya menjadi laporan yang mudah dipahami. Setelah proses pengolahan selesai, laporan ditampilkan kepada pengguna dalam bentuk tabel atau grafik sehingga dapat digunakan untuk memantau efisiensi penggunaan bahan bakar kendaraan. Next. Lalu sequence diagram yang ketujuh untuk generate laporan. Untuk menggambarkan proses pembuatan laporan operasional armada. Admin atau dispatcher menentukan jenis laporan dan periode waktu yang diinginkan. Kita menerima permintaan tersebut dan mengambil data yang diperlukan dari database. Setelah seluruh data diperoleh, sistem melakukan proses pengolahan data dan menghasilkan laporan sesuai format yang dipilih seperti PDF atau Excel. Lalu laporan yang telah selesai dibuat kemudian dikirim kepada pengguna untuk diunduh atau di-tag sebagai bahan evaluasi operasional. Baik, selanjutnya untuk sequence diagram 9, upload data muatan. Sequence diagram upload foto muatan menggambarkan proses pengunggahan dokumentasi muatan oleh driver. Driver memilih menu upload data, upload foto, dan mengambil gambar menggunakan perangkat yang digunakan maupun melakukan unggah foto dari album. Foto kemudian dikirim ke sistem untuk diproses. Sistem melakukan validasi file sebelum menyimpan foto ke server dan mencatat informasi pendukung seperti waktu unggah, lokasi GPS, serta identitas kendaraan. Setelah proses penyimpanan berhasil, sistem mengirimkan notifikasi kepada driver bahwa foto telah berhasil diunggah. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti kondisi barang selama proses pengiriman. Selanjutnya, sequence diagram 10, update status perjalanan. Sequence diagram update status perjalanan menjelaskan proses pembaruan status pengiriman oleh driver. Driver memilih perjalanan yang sedang dijalankan dan menentukan status terbaru, seperti berangkat, dalam perjalanan, tiba di tujuan, atau selesai. Informasi status tersebut dikirim ke sistem dan diteruskan ke database untuk disimpan. Setelah data berhasil diperbarui, sistem mengirimkan konfirmasi kepada driver dan secara otomatis memperbarui tampilan monitoring armada yang digunakan oleh admin dan dispatcher. Dengan demikian, seluruh pihak dapat mengetahui perkembangan perjalanan secara real-time. Selanjutnya, untuk sequence diagram 11, input data BBM. Sequence diagram input data BBM sendiri menggambarkan proses pencatatan penggunaan bahan bakar kendaraan. Driver memasukkan data pengisian bahan bakar yang terdiri dari jumlah, liter, harga pembelian, dan lokasi pengisian. Data tersebut dikirim ke sistem untuk divalidasi. Setelah validasi berhasil, sistem menyimpan data ke database. Database kemudian mengirimkan konfirmasi bahwa data berhasil disimpan. Selanjutnya, sistem memperbarui laporan penggunaan BBM dan menampilkan pesan keberhasilan kepada driver. Data ini nantinya digunakan untuk analisis biaya operasional armada. Sequence diagram 12, terima notifikasi. Sequence diagram notifikasi menggambarkan proses pengiriman informasi dari sistem kepada driver, admin maupun pengguna, maupun dispatcher.
Ketika terjadi suatu peristiwa, seperti penugasan perjalanan baru atau perubahan jadwal, atau event-event tertentu, sistem membuat pesan notifikasi dan menyimpannya ke database. Selanjutnya, sistem mengirimkan notifikasi kepada user, baik admin, dispatcher, ataupun driver yang bersangkutan. User ini menerima dan membuka notifikasi tersebut melalui aplikasi. Setelah notifikasi dibaca, sistem memperbarui status notifikasi yang sebelumnya unread menjadi read, sehingga proses ini akan menyimpan status dari notifikasi yang sudah dibuka menjadi read. Proses ini memastikan bahwa informasi penting dapat tersampaikan kepada driver secara cepat dan tepat waktu. Selanjutnya, untuk kelas diagram, di sini kelas diagram pada sistem monitoring armada truk logistik digunakan untuk menggambarkan struktur statis sistem yang terdiri atas kumpulan kelas, atribut, metode, dan hubungan antar kelas. Seperti yang terlihat pada diagram yang saya tampilkan ini. Selanjutnya, diagram ini menunjukkan bagaimana data dalam sistem disimpan, dikelola, serta saling berinteraksi untuk mendukung proses monitoring armada. Pelacakan kendaraan, pengelolaan perjalanan, pencatatan bahan bakar, hingga pembuatan laporan. Semuanya ditunjukkan di dalam kelas diagram ini. Pada diagram ini terdapat kelas utama user yang dibagi dan dipecah menjadi 3, yaitu dispatcher, admin, dan pengemudi. Untuk notifikasi ini tetap tersambung karena menjadi salah satu faktor penting yang bisa disebar ke ketiga user tersebut. Di sini juga ditampilkan baik atribut yang dilambangkan dengan minus sebagai penjelasan bahwa ini private, dan plus untuk public alias method. Lalu seperti yang terlihat di sini, semuanya saling terhubung sehingga kelas diagram bisa cukup menjelaskan bagaimana mekanisme database di dalam sistem berjalan. Selanjutnya, kesimpulan berdasarkan keseluruhan diagram yang telah dibuat, sistem ini menggambarkan proses interaksi antar pengguna, sistem dan database dalam mendukung pengelolaan serta pemantauan kendaraan. Proses login memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki akses yang dapat masuk ke dalam sistem melalui mekanisme autentikasi username dan password. Setelah berhasil masuk, admin dapat melakukan monitoring armada dengan memanfaatkan data lokasi kendaraan yang diperoleh dari GPS dan informasi kendaraan yang tersimpan pada database. Selain itu, sistem juga menyediakan proses input data BBM yang memungkinkan driver mencatat penggunaan bahan bakar. Saya kira itu saja dari